Selamat pagi. Hmm. Iya, perkenalkan saya dengan Bidan Ardia. Di sini saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini di klinik ini ya Bu. Ada yang sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Saya pengen konsul. Oh iya, sebelum konsul dan tanya jawab lainnya, saya tanya-tanya tentang identitasnya dulu ya Bu. Ya. Namanya siapa? Maya. Maya. Umur berapa? 21 tahun. Agamanya Islam. Alamatnya di mana Bu? Oke. Kerjaan sekarang? Ibu rumah tangga ya. Untuk pendidikan terakhirnya? D3. Nomor HP-nya Bu? Golongan darahnya? Oh. Mohon maaf untuk status pernikahannya. Sudah menikah ya. Untuk keperluannya sendiri, ini untuk konsultasi apa ya Bu ya Mas ini? Persiapan untuk pemilihan tua. Oh, ada rencana punya anak ya? Oke, kalau begitu boleh tahu sudah berapa lama pernikahannya? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Aktif berhubungan selama ini? Dalam seminggu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke, kalau begitu. Nanti di sini saya akan melakukan penjelasan atau kita sharing-sharing bareng apa itu persiapan-persiapan menjadi orang tua dalam merencanakan kalau punya omongan gitu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kalau Ibu bersedia saya mulai ya. Nah, Oke baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu persiapan-persiapan untuk menjadi orang tua. Nah di sini memang setiap orang tua itu diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua, itu pasti ya. Dan memahami bagaimana cara dan tujuan pengasuhan yang benar agar mampu mendidik dan membantu anak-anaknya menjalani tumbuh kembang yang baik dan diharapkan sesuai harapan orang tua seperti itu. Dan untuk persiapan-persiapan itu ada banyak. Sebelum kita merencanakan untuk punya anak, itu diharapkan kita mempunyai pertama perencanaan dalam keluarga, lalu ada persiapan sebelum kehamilan dan saat kehamilan, lalu untuk persiapan psikologis juga penting, lalu persiapan finansial atau materi atau uang seperti itu ya, lalu persiapan laktasi atau nanti untuk masa menyusui itu juga penting, lalu untuk persiapan jika memang misalkan ibu itu hamil untuk kedua kalinya atau sebelumnya punya adik, punya kakaknya, jadi ini hamil untuk adiknya, untuk anak kedua seperti itu. Nah untuk perencanaan keluarga yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah usia pernikahan atau perkawinan, itu harus diperhatikan, yaitu pada usia 20-30 tahun itu adalah usia ideal dan aman. Lalu dalam perencanaan keluarga itu harus ada yang namanya membina hubungan dalam keluarga dan antara pasangan dan juga lingkungan. Lalu dalam merencanakan perencanaan keluarga itu ada juga yang namanya merencanakan kelahiran anak pertama. Pasti anak pertama ini ditunggu-tunggu sekali, dan juga bukan anak pertama saja, anak kedua, ketiga pun juga seperti itu, harus direncanakan. Nah, dan dengan mengatur jarak kelahiran antara misalkan mau punya anak pertama, anak kedua itu harus ada jaraknya. Contohnya saya mau anaknya jaraknya itu idealnya itu 2-3 tahun seperti itu. Lalu tidak melahirkan lebih dari 35 tahun karena itu adalah usia yang mempunyai risiko tinggi jika melahirkan dan hamil.
seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara merawat dan mengasuh dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu saling mengasihi, saling belajar atau mengasah, lalu dan juga mengasuh seperti itu. Jadi ini memerlukan kesiapan antara kedua orang tua, keluarga, dan juga lingkungan seperti itu. Dan masuk ke persiapan kehamilan juga itu harus diperhatikan. Jadi saat misalkan hamil itu kita harus melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tentang itu tekanan darah, terus pernapasan kita bagaimana, nadi, lalu status gizi, misalkan nanti lewat pemeriksaan lingkar lengan, kalau misalkan status gizi kurang akan nanti diberikan penanganan selanjutnya, lalu pemeriksaan darah rutin, lalu urin rutin, lalu pemeriksaan lainnya jika diperlukan. Lalu ada persiapan gizi, ini juga penting, dengan makan seimbang, terus mengonsumsi namanya tablet tambah darah untuk mencegah anemia, dan juga mengonsumsi asam folat itu untuk bagus untuk masa kehamilan dalam perkembangan janin ya. Nah itu semua dilakukan dengan mengunjungi vaskes untuk mencegah tadi kekurangan energi kronik dan juga anemia atau kekurangan darah merah dalam tubuh. Nah, juga selama kehamilan diharapkan untuk minum air yang cukup 8 gelas per hari, lalu hindari teh dan kopi saat-saat setelah makan. Itu akan mengurangi asupan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Lalu membatasi konsumsi garam dan juga lemak dan minyak seperti itu. Lalu diperhatikan juga selama kehamilan, harus perhatikan ibu status TT-nya sudah lengkap 5 kali atau belum. Kalau belum, nanti masa kehamilan oleh tenaga kesehatan akan diberikan suntikan tetanus seperti itu. Lalu menjaga kesehatan reproduksi selama kehamilan itu juga penting. Lalu menjaga kesehatan mental itu juga penting. Jadi saat kehamilan kita tidak boleh stres. Kalau misalkan calon ibu stres, maka nanti bayi yang dikandung dapat menyebabkan bayi lahir dengan bayi yang mudah stres dan juga mudah cemas seperti itu ya Bu. Jadi kesehatan mental dan fisik itu juga penting dalam kehamilan. Lalu selanjutnya ada persiapan psikologis. Nah, psikologis ini bukan hanya dari diri sendiri tapi juga dari orang lain dan orang terdekat, terutama suami dan keluarga. Itu butuh didiskusikan bersama-sama bagaimana nanti siap atau tidak menjadi orang tua dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Misalkan punya anak nanti kegiatannya sudah mulai terbatas, aduh saya stres tidak ya, saya siap atau tidak ya. Nah itu termasuk. Jadi sebelum jadi orang tua atau program punya anak, harapkan untuk diskusikan bersama bagaimana kesiapan mental keduanya. Lalu selanjutnya ada finansial. Kesiapan finansial juga penting, yaitu dana dan kebutuhan keuangan yang tak terduga. Selanjutnya ada persiapan laktasi juga atau saat menyusui nanti setelah kelahiran. Nah itu bagaimana caranya kita sebagai ibu menyiapkan ASI yang terbaik untuk bayi. Lalu perhatikan nutrisi yang kita makan sehingga ASI yang kita berikan kepada bayi juga optimal. Lalu bagaimana kita sebagai ibu harus belajar. Jadi kita harus belajar bagaimana teknik menyusui yang benar, bagaimana perawatan payudara yang benar, sehingga ASI yang kita berikan itu juga optimal seperti itu. Lalu memotivasi diri yang penting itu adalah itu, memotivasi diri bahwa kita mampu memberikan ASI yang eksklusif pada anak minimal 6 bulan dan juga kita harapkan sampai 2 tahun seperti itu, sehingga nanti saat misalkan pasti ada saja cobaan, apalagi anak pertama ya Bu, itu pasti ada ASI seret, ASI kurang karena kita misalkan stres atau baru dalam keadaan punya anak seperti itu. Akhirnya kita beralih untuk tidak ASI eksklusif, jadi kita memberikan susu formula seperti itu. Itu saja yang perlu diperhatikan. Baik, apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu saya undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi.